Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Secara khusus kepada teman-teman ya, ketua Yayasan Al-Bayan dan para pengurus, dengan suasana yang begitu yang mengikat kita, tidak bisa banyak keluar, harus berhadapan dengan murid kita ya. Nah, ini semua insya Allah ada hikmahnya untuk juga kita lebih paham. Ternyata tidak terlalu mudah juga ya menjadi guru itu, untuk kita lebih menghargai profesi-profesi yang lain ya, profesi yang ada misalnya seperti guru. Bapak Ibu sekalian, virus corona yang sekarang ini benar-benar menjadi wabah ya, menjadi pandemik, wabah di seluruh dunia. Ini sungguh-sungguh menjadi cobaan bagi kita, yang memang hal seperti ini telah diberikan isyarat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah akan menguji kita dengan ketakutan, kelaparan, ya, kekurangan harta, juga kematian-kematian, juga kekurangan makanan. Wabasyir sabirin, dan gembirakanlah orang-orang yang sabar. Nah, ini persis terasa ini seperti yang disampaikan oleh ayat ini. Sekarang kita benar-benar berada pada sebuah ketakutan ya. Sebagian orang malah sampai panik. Nah, bagi kita sebenarnya orang beriman sama sekali tidak perlu panik itu. Karena virus corona ini dia bukan setan ya. Dia juga bukan penjahat. Dia adalah makhluk Allah ya. Dia adalah makhluk Allah yang senantiasa bertasbih kepada Allah. Ya, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi ini ciptaan Allah, itu senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Virus corona ini ya, sekali lagi bukan setan, dia bukan kafir juga, dia Islam. Karena dari semua makhluk Allah, hanya ada dua makhluk Allah yang berpeluang jadi kafir atau jadi Islam. Jadi itu hanya jin dan manusia. Kalau malaikat kan sepenuhnya taat kepada Allah. Setan, iblis sepenuhnya ingkar kepada Allah. Hewan, tumbuhan, ya makhluk hidup seperti virus corona sepenuhnya Islam, sepenuhnya taat
dalam ketentuan Allah. Nah, hanya jin dan manusia yang punya peluang bisa kafir, bisa Islam. Nah, jadi virus corona ini dia tunduk kepada ketentuan Allah. Sama sekali dia tidak melakukan sesuatu yang di luar dari yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ayat-ayat Allah di dalam kehidupan alam. Jadi ayat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Pertama adalah ayat qauliyah, yaitu wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul itu. Ya, yang sempurnanya di wahyu terakhir Al-Qur'an. Dan ayat Allah kauniyah, yaitu ayat Allah dalam kehidupan alam semesta. Itulah yang kita pelajari dengan ilmu sains ya, seperti matematika, biologi, kimia, fisika. Nah, kita bersyukur bahwa kemajuan ilmu pengetahuan sekarang ini itu kita lebih mengerti bagaimana sih kehidupan virus corona yang sekarang sangat menakutkan itu oleh banyak orang. Beda dengan katakanlah misalnya ratusan tahun yang lalu, atau ambil contoh wabah yang pernah mengena sahabat Rasulullah di negeri Syam yang sampai meninggal sekitar 50% ya penduduk negeri Syam ketika itu meninggal, ya sekitar 20-an ribu. Di masa lalu ketika ada wabah, ketika sains belum terlalu maju, orang tidak terlalu mengerti bagaimana model atau bagaimana pola hidup dari si wabah ini. Nah, kita sekarang sebenarnya lebih beruntung karena wabah corona yang sekarang ini menjadi menakutkan. Ini kita bisa mengerti pola hidupnya ya. Bahwa ternyata corona ini ya kita bisa hindari ya dengan memahami ilmu pengetahuan, yaitu ayat-ayat kauniyah tadi, sunnatullah di bidang alam. Kita tahu bahwa ternyata corona ini dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa terbang, dia ya hanya bisa pindah kalau ada orang batuk atau ada orang bersin dan kita di dekatnya. Ya, dan lain-lain sebagainya, kita sudah sangat paham itu. Nah, sehingga dengan memahami ilmu pengetahuan ini yang juga adalah ayat-ayat Allah di bidang alam, kita bisa mensikapi virus corona ini juga secara rasional. Di samping harus kita sikapi secara spiritual, ya secara akidah lebih jelasnya. Ya, bahwa secara akidah kita tidak perlu terlalu takut. Ya, virus corona ini dia makhluk Allah. Dia hidup sesuai dengan sunnatullah. Dia tidak akan mematikan orang yang belum datang ajalnya. Dia bukan malaikat pencabut nyawa virus corona ini. Ya, dia bahkan menurut ahli virus ya yang ada di Bogor, di Bandung, Muhammad Indro. Ya, bahkan sebenarnya virus corona ini tidak mengganggu bagi orang yang tidak punya penyakit lain. Kalau orang itu cukup sehat, ya, dia tidak punya riwayat penyakit paru-paru, penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, sebenarnya sama sekali tidak perlu khawatir. Karena ya menurut beliau tidak ada orang yang sakit, tidak ada yang meninggal murni karena virus corona. Yang meninggal itu karena ada penyakit lain, penyakit bawaan lain. Nah, ini penjelasan rasional dengan keyakinan harus kita padukan, karena dua-duanya ini adalah ayat-ayat Allah ya.
penjelasan Al-Quran, bagaimana kita mensikapi seperti itu. Begitu juga dalam sains, semuanya ini adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali ke ayat tadi bahwa kita akan diuji dengan ketakutan-ketakutan. Yang sekarang terasa ada ketakutan seperti itu, bahkan ketakutan berlebihan. Ya, bahkan terus terang saya sendiri cukup resah. Sekarang ini banyak daerah yang sama sekali belum ada satupun orang di tempat itu yang kena virus corona, tapi masjid semua sudah ditutup. Nah, menurut saya ini juga kebablasan melaksanakan fatwa MUI. Fatwa MUI kan tidak mengatakan seluruh masjid harus ditutup. Ya. Fatwa MUI itu mengatakan kalau di suatu daerah yang sudah berkembang wabah, maka umat Islam diminta tidak ke masjid, baik salat Jumat maupun salat 5 waktu. Tapi seandainya tempat itu tidak ada wabah, ya mestinya tetap salat. Bahkan beberapa waktu lalu saya sempat menulis karena saya resah melihat umat ini yang kemudian masjid ini benar-benar kosong. Ya, saya sempat menulis bahwa semestinya kita ini hanya 2 pekan saja tidak ke masjid sebenarnya. Ya, hanya 2 kali salat Jumat mestinya kita tidak di masjid. Karena masa inkubasi virus corona ini kan cuma 14 hari. Nah, sehingga ketika kita semua ya 14 hari sudah mengisolasi diri di rumah, maka kita semua sudah dijamin bahwa kita tidak kena. Yang penting selanjutnya lagi kita tetap disiplin menjaga social distancing. Nah, dalam tulisan itu saya mengusulkan bahwa semestinya pengurus masjid kerjasama dengan ketua RT atau ketua RW, mendata semua orang-orang yang berminat atau memang orang yang terbiasa salat 5 waktu di masjid atau juga untuk salat Jumat tentu. Ini didata dengan baik apakah dia sudah melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Sudah itu dia jaga social distancing. Nah, ini kita ketat datanya sehingga tidak ada lagi halangan untuk tidak ke masjid sebenarnya. Termasuk Ramadan nanti kita bisa enak tarawih. Nah, tapi yang lebih penting adalah salat Jumat. Nah, kalau kita tidak melakukan langkah proaktif seperti ini sangat berbahaya. Presiden sendiri ya beberapa waktu lalu memperkirakan bahwa wabah virus corona ini diperkirakan akan sampai bulan Desember. Nah, kalau sikap kita nanti kita akan ke masjid, nanti kita akan ke salat Jumat, kalau benar-benar sudah tidak ada lagi virus corona. Nah, katakanlah sampai Desember. Bahkan ada pakar yang memperkirakan bisa tahunan. Kalau sampai Desember saja masih 8 bulan lagi kita tidak salat Jumat. Nah, padahal di kampung kita misalnya belum ada satupun orang yang kena. Nah, wabasyiris sabirin. Nah, jadi di sini ada nilai yang dituntut, yaitu kesabaran. Siapakah orang sabar itu? Dia jelaskan sendiri juga dalam ayat berikutnya adalah allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang ketika kena musibah ya seperti sekarang ini dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini diucapkan bukan hanya untuk orang mati ya. Diucapkan untuk sebuah musibah, salah satu musibah itu adalah kematian. Nah, juga bahkan selanjutnya dikatakan bahwa ya orang-orang yang sabar ini ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi mereka itulah orang-orang yang diberkahi oleh Allah, diberikan rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk ya, berada pada jalan yang benar. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian sebenarnya kondisi virus corona yang sedang kita hadapi sekarang ini menjelang dan akan masuk ke Ramadan ini hikmahnya sangat besar.
Ini akan membuat insya Allah kualitas Ramadan kita akan menjadi lebih baik kalau kita kelola dengan baik. Karena Ramadan ini kan yang sering kita dengar, Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat ya, yang penuh magfirah. Kemudian itkum minan nar ya, pembebasan dari api neraka. Bulan Ramadan adalah bulan yang pahala dilipat gandakan. Bulan yang peluang kita untuk lebih dekat kepada Allah itu sangat terbuka. Nah, sekarang bagi orang yang beriman ya, sejak musim corona ini pasti sudah lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ancaman-ancaman kematian ada di tengah-tengah kita, ancaman kelaparan ada di tengah-tengah kita. Ya, ini jelas bagi orang beriman adalah sebuah peringatan yang sangat jelas untuk kemudian dia lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kan berlanjut sampai di bulan Ramadan. Maka ya, kondisi spiritual kita yang seperti itu dan kemudian masuk kepada suatu bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh ampunan. Insya Allah kita akan lebih baik lagi keimanan kita. Ya, keterlaluan ya kalau ada orang yang sudah ketakutan kayak sekarang, sudah mulai lapar, sudah kurang pendapatan, sudah banyak masalah, ya, kemudian masih juga ogah-ogahan menghadapi bulan Ramadan ini. Padahal Allah membuka diri yang lebih lebar lagi, walaupun sehari-hari juga, hari-hari seperti sekarang pun juga memang juga sudah Allah senantiasa membuka diri, tapi di bulan Ramadan nanti tentu ini akan menjadi lebih dahsyat ya. Bagaimana Allah lebih membuka diri, lebih memberi peluang kepada kita untuk lebih dekat, lebih mengadukan masalah-masalah kita.